Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Bapak Ibu, ikhwani wa akhwati fid din, a'azzani Allah wa iyyakum wa rahimani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam atas qudwah hasanah kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maaf, hidung saya agak itu kesumbat ya. Karena saya baru habis flu, makanya saya pakai blazer bukan saya blue, enggak. Ini fashion saya untuk 2026. Jadi biasanya tiap tahun saya rubah fashion saya. Pastinya tadi pakai gamis, jadi gamisnya di dalam, blazernya di luar, supaya nggak sama dengan ustadz yang lain pakai gamis saja. Ya, jadi bukan karena saya kedinginan, enggak. Emang ini style fashion saya untuk 2006, 2026. Ya, jadi nanti antum akan melihat saya banyak pakai blazer setiap pengajian. Ya, tapi dalamannya adalah gamis. Ya, baik, karena saya orangnya fashionable. Ya, karena saya orang Ambon, biasa borju. Orang Ambon kan sering ada lawah. Ya, baik. Kita masih melanjutkan kitab Nida'atul Rahman li Ahlil Iman. Seruan Allah Ar-Rahman kepada orang-orang yang beriman. Fokus kajian kita adalah mengkaji, menelaah, mentadaburi setiap ayat yang diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang yang beriman, yang terulang dalam Quran sebanyak 88 kali. Karena ayatnya jumlahnya ada 88 ayat yang bunyinya ayyuhalladzina amanu. Dan kita masih berada atau melanjutkan seruan tidak usadi. Seruan yang keenam, yaitu berpegang teguh di atas agama dan tidak mengikuti langkah syaitan. Dan kita sudah menjelaskan
perintah. Sebenarnya saya jelaskan, ayat ini terdiri dari dua. Pertama adalah perintah, yang kedua adalah larangan. Kalimat perintah pada ayat, pada lafaz, ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fissilmi kafah. Jadi seruan ke-6 adalah surat 2 Al-Baqarah ayat 208. Ya, wahai orang-orang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam secara komprehensif, secara menyeluruh, secara total, tidak boleh parsial, tidak boleh sebagian-sebagian. Dan sudah panjang lebar saya jelaskan faidah dari ayat ini kurang lebih 10 atau 11 poin. Kalau antum secerdas yang saya kira. Ya, karena antum terlihat cerdas, tapi wallahu a'lam sih. Ya, nah, hari ini kita masuk pada lafaz larangan. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Dan jangan kalian mengikuti langkah-langkah syaitan. Innahu lakum aduwwum mubin. Sungguh dia setan itu adalah musuh kalian yang nyata. Pelajaran pertama yang kita ambil dari ayat ini bahwa larangan mengikuti syaitan dalam Quran, kalimat wala tattabi'u khutuwatis syaitan, tidak kurang dari 4 kali Allah ingatkan kita untuk tidak mengikuti langkah-langkah syaitan. Jadi kalimat la tattabi'u khutuwati syaitan, ya, setidak-tidaknya diulang Allah dalam Quran 4 kali. Pertama, lihat surat 2 Al-Baqarah ayat 268. Ya ayuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwati syaitan. Kemudian yang kedua, ayat yang kita bahas ini 208. Kemudian di surat 6 ayat 142, ya, wa minal an'ami hamulatan wa farsha, dan seterusnya. Qulu mimma razaqakumullahu wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Kemudian surat 24, surat An-Nur ayat 21, ya ayyuhalladzina amanu la tattabi'u khutuwati syaitan. Ya, itulah 4 ayat Allah mengulang-ulang kembali mengingatkan kita akan permusuhan syaitan kepada kita. Itu pelajaran pertama, ya. Dan pernah saya jelaskan di sini bahwa sesuatu kenapa suka diulang-ulang oleh Allah dalam Quran. Pelajaran pertama adalah sesuatu itu sangat bermanfaat atau berbahaya bagi manusia. Contoh secara psikologi sosial. Antum kalau tahu bahaya biasa ngulang-ulang gak ngingetinnya. Hati-hati loh sama si fulan. Hati-hati loh sama si fulan. Makanya Allah mengingatkannya berulang-ulang karena sesuatu itu sangat berbahaya. Atau kedua, sangat bermanfaat. Sesuatu yang bermanfaat, sesuatu yang membahayakan atau sangat bermanfaat, tetapi diabaikan dan dianggap remeh oleh manusia. Makanya Allah mengingatkannya. Jelas? Yang kedua, apa kaitannya, apa relevansinya setelah Allah menyuruh kita memilih Islam sebagai agama yang benar, mengikutinya, menjalankannya, kemudian Allah ingatkan kita untuk mewaspadai talbis iblis, perangkap-perangkap iblis. Kenapa? Karena Islam adalah jalan lurus. Dan yang menyatakan akan menyesatkan kita dari jalan yang lurus pertama kali adalah iblis. Lihat surat 7. Ayat 16 dan 17. Ya, qala rabbi fabima aghwaytani la aqudanna lahum siratakan mustaqim. Dan iblis itu berkata, wahai Rabbku, karena aku telah divonis sesat olehmu, maka aku pasti akan menghalangi mereka dari jalanmu yang lurus. Jalan yang lurus adalah Islam. Jadi surat
7 ayat yang keberapa? 16 junto. Ya, junto. Surat 6 ayat 125, 126, 153 dan 161. Maksudnya surat Al-Mustaqim adalah Islam. Jadi surat berapa pertama tadi? Ayat berapa tadi? Siratal mustaqim. Jalanmu yang lurus. Jalan yang lurus itu adalah agama Islam. Jadi surat 7 ayat 16 junto. Surat 6 ayat 125. Faman yuridillahu ayyahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam. Wa man yurid ayyudillahu yaj'al sadrahu dayqan haraja. Ka'annama yas'adu fis sama. Barang siapa yang Allah menghendaki dia mendapatkan hidayah, Allah lapangkan dadanya kepada Islam. Barang siapa yang Allah biarkan dia sesat, Allah jadikan dadanya sesak lagi sempit untuk menerima Islam. Itu 125-nya. 126-nya. Hadza siratu rabbika mustaqimah. Inilah Islam, inilah jalan Tuhanmu yang lurus. Jelas? Dan jalan lurus itu cuma satu. Lihat surat 6, 153. Wa anna hadza sirati mustaqimah fattabi'uhu wa la tattabi'ul subula fatafarraqa bikum an sabilih. Maka inilah jalan yang lurus. Maka ikutilah jalan yang satu itu. Dan jangan kalian mengikuti jalan yang lain. Pertanyaannya, wala tattabi'us subul. Jangan mengikuti jalan-jalan yang lain. Pertanyaannya, jalan-jalan lain produk siapa? Produk setan lah. Jelas? Produk setan untuk menghalangi kita dari jalan yang satu tadi. Faham anak-anak? Korelasi kenapa setelah Allah menyuruh kita mengikuti Islam dan Allah menyuruh kita mewaspadai tipu daya syaitan. Karena syaitan adalah yang pertama kali, iblis maksudnya, yang menyatakan sikap untuk menyesatkan kita dari Islam. Paham? 153 contoh 161. Qul innani hadani rabbi ila sirati mustaqim. Dina qiyaman millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Jelas? Itu pelajaran yang kedua. Kewaspadaan kita terhadap syaitan. Karena syaitan dalam hal ini pertama adalah iblis. Karena iblislah yang pertama kali Allah sifati dia dengan syaitan. Faham? Iblislah yang pertama kali disifati Allah dengan syaitan. Surat 2 Al-Baqarah 39. Fa'azallahum syaitan. Maka setan pun menyesatkan keduanya. Ayat ini bercerita tentang Adam dan iblis ya. Jadi iblislah yang pertama kali disifati Allah sebagai setan. Kalau ibu kan persetan. Perempuan setan. Kalau ibu jadi anggota gengnya sih. Jelas ya? Jadi itu korelasi antara peringatan Allah untuk mewaspadai setan dengan perintah berpegang teguh di atas agama. Jelas? Pelajaran yang ketiga. Setan itu yang dimaksud Allah, ya. Jadi yang pertama kali disifati oleh setan adalah iblis. Dari kalangan jin. Iblis itu dari kalangan mana? Bu, iblis itu dari bangsa apa? Jin. Kalau ibu dari bangsa apa? Jun. Namanya jin dan jun. Ya. Iblis itu surat 2 ayat 38 39. Ya. Jadi iblislah yang pertama kali disebut dengan sifat syaitan. Dan jin iblis adalah dari golongan jin. Lihat surat 18 ayat 50.
idza qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis kana minal jinni fafasaka an amri rabbih. Jadi jin itu adalah, iblis itu dari golongan jin, bukan golongan malaikat. Jelas? Dialah yang pertama kali mendurhakai perintah Allah. Dan dialah yang pertama kali disifati dengan sifat syaitan. Tadi surat 2 ayat 36 ya. Fa'azallahumas syaitan. Ya. Dan setan pun kemudian menyesatkan keduanya. Setan ini yang dimaksud adalah iblis. Keduanya adalah Adam. Maka yang pertama kali disifati dengan sifat setan adalah iblis. Iblis punya anak buah. Ya, jadi anggota satanik and the gang itu ada dari manusia, ada dari jin. Jadi yang dimaksudkan Allah, wala tattabi'u khutuwati syayatin, bisa bermakna setan dari jin, bisa juga bermakna setan dari manusia. Lihat surat 6 ayat 112. Ya. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin syayatinal insi wal jinni yuhi ba'dhum ila ba'din zurfal qawli gurura. Demikianlah kami jadikan bagi tiap-tiap nabi itu musuh abadi. Setan manusia dan setan dari golongan jin. Jadi setan itu bukan spesies. Spesies itu jin atau jun. Setan itu adalah sifat. Jadi kalau ibu-ibu memiliki sifat setan namanya iis, ibu-ibu setan. Atau wansek, wanita setan. Ya, atau persetan, perempuan-perempuan setan. Terserah lo mau pakai apa deh. Yang jelas setan itu tidak hanya dari golongan jin, tapi juga dari golongan manusia. Dan golongan manusia itu orang kafir dan orang-orang yang berdosa. Ya, lihat surat 25 Furqan ayat yang ke-31. Ya. Surat keberapa? Surat berapa tadi? Ya, kata Allah wa kadzalika nuqdibil mujrimin. Kalau tadi di surat 6 ayat 112 Allah bilang kami jadikan musuhnya para nabi itu adalah setan dari kalangan manusia dan jin. Di surat 25 Furqan ayat 31, dan kami jadikan musuh bagi para nabi adalah para pendosa. Salah satu makna mujrimin adalah lawan dari muslim. Berarti kafir. Salah satu makna lawan dari mujrimin adalah muslimin. Dan yang dimaksudkan adalah orang-orang kafir. Karena orang kafir adalah temannya setan. Allah jadikan orang kafir itu mitranya setan. Jelas? Lihat surat 7. Ayat 27. Wa ja'alna syayatina awliya'a lilladzina la yu'minun. Dan kami jadikan setan-setan itu adalah pemimpin bagi orang-orang kafir. Apa hubungannya orang kafir dengan setan? Karena sama-sama satu misi. Menghalangi kita dari Islam. Kalau ditanya, apa hubungannya orang kafir dengan iblis, setan, dan nabuahnya? Sama-sama satu misi. Menyesatkan kita dari Islam. Lihat surat 2 Al-Baqarah. Ayat yang ke-109. Wadda kathiru min ahli kitabi law yarudunakum min ba'di imanikum kafirin. Allah menjelaskan bahwa Alkitab yang kafir itu akan mengembalikan kita kepada kekafiran sudah kita beriman. Satu misi nggak dengan iblis?
Satu misi enggak? Satu misi. Surat 2 Al-Baqarah 120. Walan tarda'an kal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Tidak akan berubah kepada engkau Muhammad, Yahudi dan Nasrani, sampai mereka dapat memalingkan engkau dari Islam. Sama nggak misinya dengan iblis? Ya, beda spesies tapi satu misi. Oleh karenanya Allah ingatkan kita dari mereka. Itulah kenapa Allah mengharapkan jadikan mereka pemimpin. Kenapa Allah mengharapkan kita menjadikan mereka teman setia. Masa berteman sama setan? Jelas? Ya, atau lihat surat 2 Al-Baqarah ayat 217 di kalimat yang ke-8. Wala yazaluna yuqatilunakum hatta yarudukum an dinikum in istata'um. Dan orang-orang kafir itu tidak akan berhenti memerangi kalian sampai kalian murtad meninggalkan agama kalian. Berarti orang-orang kafir dari kalangan manusia, Yahudi dan Nasrani adalah pengemban misi setan, jadi satanic mission. Jelas? Faham? Maka mereka lah wajib diwaspadai. Mereka diharamkan untuk dijadikan pemimpin. Mereka diharamkan untuk menjadi teman setia. Karena dia sangat berbahaya. Faham? Faham anak-anak? Maka jangan jadikan mereka teman. Waspadai mereka. Karena mereka akan membahayakan agama. Ini informasinya valid. Yang menginformasikan adalah sang pencipta hati-hati. Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan bin. Jelas? Yang mengetahui segala itu sebelum terjadinya. Sehingga umat Islam harus waspada. Pertanyaannya adalah, emang tak boleh berbuat baik kepada orang kafir? Boleh. Tetapi berbuat baik tidak boleh menghilangkan kewaspadaan. Berbuat baik tidak boleh menimbulkan kelengahan. Namanya musuh. Sebaik apapun kita pada musuh, pasti mencari tahu kelemahan kan? Ketika dia lengah, dicekik batang lehernya. Paham? Jadi Islam tidak melarang kita berbuat baik kepada orang kafir. Walaupun mereka setan. Akan tetapi ayat-ayat ini untuk menjadikan orang Islam lebih berhati-hati. Untuk menjaga agamanya dari incaran musuh-musuhnya. Mana yang lebih berharga? Kewarganegaraan atau keagamaan? Pancasila harga mati, nggak dibawa mati keles. Tapi Islam kan dibawa mati. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Maka Islamlah dijaga. Toh antum kalau susah juga bisa jadi warga negara lain kan? Kelihatan sih muka tukang ganti-ganti warga negara kalau susah kan? Jujur aja deh. Kalau ada penawaran job pekerjaan yang lebih kaya, kira-kira ibu pindah warga negara enggak? Pindah, kelihatan ibu kan madu, mata duitan kan? Ibu kan bukmat, ibu matre kan? Jadi orang rela mengganti warga negaranya, tapi tidak akan rela mengganti agamanya. Jadi kewaspadaan kita terhadap musuh-musuh kita yang senantiasa ingin merusak agama. Ini bukan provokasi, tapi ini informasi ilahiyah. Dan wajib bagi kita untuk mengimaninya. Karena Allah maha benar. Allah maha mengetahui. Dan Allah maha pasti akan kebenaran. Dan apa kata Allah di Quran? Surat 38 ayat 82. Ya, dan seterusnya ke bawah. Bahwa apa yang dikhabarkan oleh Quran itu pasti akan terjadi. Ya, apa saja yang diinformasikan oleh Quran pasti akan terjadi seperti yang dikhabarkan oleh Quran. Jadi valid beritanya. Ya, ini bukan berarti kita asosial. Agar kita antipati pada orang kafir, enggak. Tetap kita berempati, tetapi tidak menimbulkan kelengahan. Tidak menimbulkan kelalaian dan kewaspadaan serta kehati-hatian. Faham anak-anak?
Ya, jadi ada orang bilang tidak ceramahnya kok provokatif amat ya. 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 Tadi untuk memperkuat hadis tadi, ayat tadi ya, antum lihat dalam Sahih Sunan An-Nasa'i ya, kitab jihad, pahala bagi orang masuk Islam. Hadis nomor 3083. Ya, hadisnya agak panjang, saya baca terjemah dari Sabra. Ya, Nabi bersabda bahwa setan mengintai untuk menghalangi anak Adam di seluruh jalannya. Ia menghalanginya di jalan Islam lalu berkata, apakah engkau masuk Islam dan meninggalkan agama bapakmu dan bapak-bapakmu? Ya, kemudian Norton menentangnya dan masuk Islam. Kemudian iblis menghalanginya dari hijrah. Dan orang itu memilih hijrah. Maka iblis akan menghalangi dia dari jihad. Dan orang itu tetap berjihad. Ayat ini menjelaskan bahwa iblis tetap akan berupaya dan bala tentaranya akan berupaya dengan berbagai cara untuk menyesatkan kita dari agama. Tadi di ayat 16 tadi, ayat 17 surat 7 tadi. Tsumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Jadi Allah memberitahu strategi orang-orang kafir, setan orang kafir, bagaimana menyesatkan kita dari agama ini. Apa kata iblis? Aku akan mendatangi mereka dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri. Coba antum lihat tafsir Ibnu Katsir dan At-Tabari, asar yang sahih dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Dari depan apa? Dia menanamkan kecintaan kepada dunia. Makanya antum lihat ustadz-ustadz mata duitan kan, menjual agamanya untuk dunia bukan? Dan dikoptasi oleh Yahudi dikasih beasiswa bukan? Itu merasa macam internal. Ya, wa min khalfihim, dari belakang, yaitu lupa kepada akhirat. Dan itu adalah strategi iblis dan anak buahnya. Allah jelaskan di mana? Di surat 35 ayat 6 dan 7. Tipu daya syaitan itu apa? Sehingga manusia apa? Ya'lamuna zahir hayati dunia wa hum 'anil akhirati humul ghafilun. Ya, jadi antum kalau bicara dunia antum semangat. Tapi kalau akhirat lebay. Betul? Itu namanya perangkap-perangkap iblis, talbis iblis namanya. Mendatangi dari belakang, dari depan, menanamkan cinta dunia. Banyak sekali cendekiawan muslim yang mencari dunia, menjual agama untuk dunianya. Oleh Allah disebut dengan ustadz anjing. Oleh Quran disebut dengan kiai anjing. Kiai anjing, yang bilang anjing itu Allah, dengerin dulu, jangan kasak kusuk loh. Oh, dia kok kasak kusuk. Orang yang paham agama, lalu menjual agamanya untuk dunia, itu namanya ustadz anjing. Bukan anjay loh. Surat 7, 175 dan 176. Dan hari ini terjadi. Ini sudah terjadi di masa Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Watlu alaihim naba alladhi atainahu ayatina fansalakha minha. Bacakan Muhammad, ceritakan tentang seseorang yang telah kami fahamkan kepadanya ayat-ayat kami. Alim, faqih. Nabi menjelaskan dalam tafsir Ibnu Katsir ayat ini dalam Sahih Bukhari. Orang itu namanya Bal'am bin Ba'urah. Bal'am bin Ba'urah ulama Bani Israel, murid seniornya Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Ketika Nabi Musa mengutusnya ke Madian, terkotak dengan kekuasaan, dikasih duit. Namanya teorinya bil fulus kullu syai'in tembus. Bila fulus kullu syai'in mampus. Maka dia meninggalkan kebenaran yang diketahuinya. Dia memberi fatwa tergantung orderan dan berapa wani piro maksudnya. Ya, maka setan pun menjadikan dia agen.
Ya, setan pun menjadikan dia agent untuk menyesatkan manusia. Hati-hati. Namanya Ustadz setan namanya. Ya, maka kata Allah di ayat 176-nya, walau syi'na larafa'nahu biha. Jika kami kehendaki, kami angkat derajatnya dengan iman dan ilmu yang awalnya dia miliki. Walakin akhlada ilal ardi wa tabahawahu. Akan tetapi dia lebih condong kepada dunia dan mengikuti hawa nafsunya. Setan merusak manusia dengan kecintaan kepada dunia, dibungkam. Paham? Suruh cium paus lah. Apa kata iblis? Lanjutkan bersama kita bisa. Jelas ya? Jadi mereka-mereka inilah yang ditanamkan cinta dunia untuk merusak agama. Wa'an aimani, dari kanan yaitu syubhat. Ya, hari ini banyak syubhat kan? Berita-berita yang membuat kita jadi bingung terhadap agama, bukan? Ya, wa'an syama'ilihim, dan dari kiri itu syahwat. Ya, jadi banyak sekali berita-berita yang membuat kita bingung terhadap agama. Contohnya semua agamanya sama. Itu kan syubhat, bukan? Ya, semua agama sama. Saya punya teman, seorang pendeta bercerita pada saya, Pak Salim sepakat nggak? Semua agama sama. Saya bilang, ya sama-sama punya Tuhan, sama-sama dasarkan wahyu, tapi beda kebenarannya kali. Dan saya punya paling benar. Dan kamu salah. Bukti saya nggak menerima agama kamu karena salah. Kalau sama kan bisa terima agama kamu dong. Kalau saya mengatakan semua agama benar, berarti semua Tuhan benar, ya musyrik dong saya. Masa semua agama benar? Ya enggak lah. Ya, jadi itulah contoh orang-orang kafir yang berusaha meyakinkan kita bahwa saya bilang bukti Tuhan kamu tiga, Tuhan saya satu, bagaimana sama? Masa tiga sama satu sama, ya beda lah. Tuhan kamu kan berjenggot bertongkat. Tuhan saya kan nggak kelihatan, bagaimana sama? Kata kawan saya, sadis amat Ustaz bicara. Lagi ini kan rancu. Ini syubhat namanya. Ya, nggak apa-apa beda agama kawin. Yang penting kan cinta. Apa kata iblis? Ini talbis iblis. Ya. Nah, jadi inilah iblis akan berupaya dan semua orang kafir juga sama. Ya, keke yang ngotot biasanya dibungkam dengan materi, bukan? Ya, dibayari untuk menjadi anjing-anjing mereka. Ya, jadi antum kalau kritik agama lain intoleran loh. Padahal antum sampaikan agama Islam kan? Contoh antum mengatakan mengucapkan menata haram hukumnya. Oh ini intoleran. Padahal yang dipaksa toleran orang Islam. Ya, mereka itu tidak intoleran kok. Jadi jangan pernah percaya orang kafir itu toleran, impossible, omong kosong. Karena Allah katakan di Quran surat yang keberapa? Surat yang kelima. Ayat yang ke-82. Orang yang paling keras permusuhannya kepada orang beriman itu Yahudi dan orang musyrik. Pertanyaannya, yang kasih tahu siapa? Permusuhan itu bentuk intoleran atau toleran? Jadi jangan pernah mimpi toleransi deh. Paham? Tadi Allah bilang, mereka tidak akan ridha kepadamu sampai kamu mengikuti agama mereka. Ini toleran apa intoleran? Jadi lu kagak usah mimpi di umat lain toleran. Kata iblis, mimpi kali. Paham? Kita dipaksa toleran. Ya, sementara Allah jelaskan mereka tidak mungkin toleran sama kita. Dan ini adalah talbis iblis. Strategi iblis yang diperjuangkan orang-orang kafir. Nah, ceramah kita ini akan dianggap apa? Intoleran. Syubhat bukan? Ya, Wahabi. Jelas?
namanya Quran dan Sunnah dengan penjelasan yang difahami Quran dan Sunnah sendiri, pasti dituduh Wahabi. Ini syubhat bukan? Ada kata iblis, lanjutkan bersama kita bisa clubbing to hell. Paham anak-anak? Jadi ini isyarat bahwa iblis dan bala tentaranya akan berupaya menghalangi kita dari agama. Makanya kata Allah, wala tattabi'u khutuwati syayatin. Dan jangan kalian mengikuti langkah-langkah syaitan. Karena kalau mengikuti mereka, lama-lama menjadi mereka kan? Jelas anak-anak? Pelajaran berikutnya. Antum cari nomor sendiri aja deh. Larangan mengikuti setan mencakup. 1. Beragama tanpa ilmu. Jadi orang fanatik tanpa didasari ilmu, tanpa dasar petunjuk dari Quran dan Sunnah, tanpa dia sadari dia hanya mengikuti setan. Lihat surah 22, ayat yang ketiga. Wa minan nasi may yujadilu fillahi bighairin wala hudan wa yattabi'u kulla syaitanin marid. Ada di antara manusia berdebat tentang agama Allah tanpa ilmu, tanpa petunjuk dari Nabi SAW. Maka dia hanya mengikuti setan yang jahat. Ayat ini menjelaskan bahwa orang yang beragama tanpa dasar ilmu, dia itu hanya mengikuti setan. Makanya beragama dengan ilmu. Faham anak-anak? Udah tua bukan halangan. Ada ibu bilang, Pak, saya udah tua, apa bisa faham? Saya tanya sama ibu-ibu, emang para agama turun para sahabat masih muda apa tua-tua? Tua-tua faham agama. Faham? Dan Allah tidak mungkin menurunkan agama sebagai petunjuk tapi menyulitkan, nggak mungkin. Ya, Islam nggak susah, tapi kita yang susah menerimanya, malas dan semacamnya. Ibu nggak percaya? Coba bapak-bapak ini kalau suruh hafal Quran pasti usia umur deh. Kalau saya tawarkan, gimana kalau kita bikin program tahfidz? Gak mungkin Ustadz, udah tua Ustadz. Faktor U, tapi coba suruh nikah lagi, pasti mau dia. Banget dia, Masya Allah. Urusan otot aja Masya Allah, masih muda, gak ada tua-tua. Urusan otot aja tua, Masya Allah. Apa kata iblis? Lanjutkan bersama kita bisa. Syahwat, Masya Allah. Ya, saya pernah di satu masjid, tawarkan program hafal Quran. Kayaknya susah Ustaz, kan udah tua Ustaz. Kira-kira jeda 3 bulan saya bilang, Pak, kita ada program yang mau poligami, kita fasilitasi. Angkat tangan semua. Subhanallah. Urusan intelektual tua. Urusan syahwat semuanya tidak tua-tua. Ini kira-kira mindset manusia setan bukan? Itu namanya preset. Pria-pria setan. Jadi sekali lagi Bu, larangan mengikuti setan pertama adalah beragama tanpa ilmu. Beragama tanpa ilmu adalah mengikuti setan. Sebab setan membiarkan kita bodoh. Kalau bodoh gampang diapa? Disesatkan bukan? Yang kedua, termasuk mengikuti setan apa? Fanatisme pada tradisi. Fanatisme pada kebiasaan nenek moyang. Ini juga termasuk mengikuti setan. Lihat surat 5 dulu. Ayat 104 juntung. Surat 31 ayat 21. 2 ayat ya. Saya ulangi. Surat 5 ayat 104 juntung. Surat 31 Luqman ayat yang ke-21. Wa idza qila hum ittabi'u ma anzalallahu ila rasul qalu hasbuna ma wajadna 'alaihi aba'ana
Awalau kana aba'um la ya'lamuna syai'an wa la yahtadun. Jika dikatakan kepada mereka, mari kita ikuti apa yang Allah turunkan agama ini. Kita ikuti apa yang diajarkan Nabi SAW. Kalau apa kata mereka? Hasbuna ma wajadna alai ada aba'ana. Cukup bagi kami apa yang kami dapati dari nenek-nenek moyang kami. Pokoknya sing penting kayak setan bunting infeksi gitu. Gayanya Masya Allah. Ya jadi mempertahankan tradisi nenek moyangnya. Awalau kana la ya'lamuna wa la yahtadun. Walaupun bapak-bapak mereka tidak di atas ilmu, di atas kebenaran. Setan bukan. Kata Allah, sebenarnya mereka hanya mengikuti setan saja. Surat 31, Luqman ayat 21. Senada dengan surat 5 ayat 104 tadi. Wa idza qila lahum ittabi'u anzalallah. Qalu hasbuna ma wad'aba'ana. Awalau kana syaitanu yad'uhum ila azabis sa'ir. Kalau dikatakan kepada mereka, mari kita ikuti Islam yang Allah wahyukan kepada Muhammad. Apa kata mereka? Yang perlu kita ikuti adalah nenek moyang kita. Budaya kita, ini kan budaya adiluhung, kearifan lokal namanya. Dan kejahilan bukan? Kejahilan lokal bukan? Apa kata setan? Allah, dia ngotot. Walaupun setan mengajaknya ke neraka. Jadi orang yang fanatisme adat istiadat yang salah, ini sebenarnya otak setan. Namanya apa, Bu? Otak setan. Jadi budaya juga dikendarai oleh setan, bukan? Ya, untuk menyesatkan kita ke dalam neraka. Contoh orang ngotot, mandi kembang sampai kembung, bukan? Kalau enggak kualat, bukan? Mandi air 7 sungai, kan? Ya, enggak bisa. Pokoknya sing penting, kan? Nah, dia tetap ngotot dengan tradisi bapak-bapaknya. Apa kata Allah? Awalau kana syaitanu yad'uhum ila adzabis sa'ir. Dia tetap ngotot dengan tradisi leluhurnya, walaupun itu adalah ajakan setan ke neraka. Pertanyaannya, boleh ikut adat? Nggak boleh. Karena hukum perkara bukan agama adalah boleh, selama tidak bertentangan dengan agama. Dan tidak boleh mendahulukan adat dari agama. Masalahnya kan Indonesia beda. Adatnya bertentangan nggak dengan Islam? Banyak kan? Tapi dipertahankan bukan? Kalau antum nantang apa? Ini merusak tradisi bapak-bapak ya. Apa kata iblis? Jelas? Jadi pertama termasuk mengikuti setan, beragama tanpa ilmu. Yang kedua fanatisme pada tradisi yang salah. Itu hanyalah mengikuti setan saja. Surat berapa tadi? 5104. Junto surat 31 ayat 21. Ya, karena keduanya berasal dari kebodohan, ketidakfahaman. Namanya bongot, bodoh ngotot. Ya, lalu jadi sengot, sesat ngotot gitu loh. Ya, jadi semakin dia sesat, iblis semakin memperkuat posisinya. Lanjut bro, lawan. Jihad, ya. Apa kata iblis? Jihad. Paham anak-anak? Jelas ya? Jadi ini termasuk adalah perbuatan syaitan. Kemudian homoseksual. Perbuatan homoseksual adalah perbuatan setan. Surat 7 ayat 80-81. Junto surat 17 ayat 32. Junto surat 24 ayat 21.
Wa lutan idz qala liqaumi atatuna al-fahisyah. Ingatlah ketika Lut berkata kepada kaumnya. Jadi homoseksual itu perbuatan kaum Lut. Atatuna al-fahisyah. Dan kamu melakukan perbuatan fahisyah. Ya, fahisyah itu termasuk homoseksual zina bukan? Ya, nah, dia surat 17 ayat 32. La taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Homoseksual zina bukan? Zina bukan? Tapi lebih berbahaya dari zina biasa. Ya, zina yang heteroseks, ini zina yang homoseks, al-liwat. Al-liwat artinya perbuatan kaum Lut. Atau disebut dalam Bible dengan kaum Sodom. Sodom karena mendatangi laki-laki dari belakang. Maka dikatakan sodomi. Sodomi itu adalah tabiat laki-laki kaum Sodom yang mendatangi laki-lakinya dari belakang. Oleh Quran disebut dengan al-liwat, kaumnya Nabi Lut. Al-Quran mengatakan ini perbuatan fahisyah. Nah, pertanyaan, sebenarnya siapa penghasung fahisyah itu? Setan. Ya, jadi orang mendukung LGBT sebenarnya mindset manusia setan. Surah 24 ayat 21. Ya ayyuhalladzina amanu la tattabi'u khutuwatis syaitan. Wa may yattabi' khutuwatis syaitan innahu ya'muru bil fahsya wal munkar. Wahai orang beriman, jangan kalian mengikuti langkah-langkah syaitan. Barang siapa mengikuti langkah-langkah syaitan, sungguh setan itu mengajak untuk berbuat fahisyah. Jadi para sponsorship LGBT itu adalah setan. Saya punya teman aktivis bela LGBT. Jadi kalau ketemu saya baca dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ustaz, saya manusia bukan setan. Kan saya nggak bilang you jin, saya bilang you setan. Sadis amat Ustaz, nggak ada rubah-rubah dari dulu kita kuliah, tapi sekarang masih tidak berubah loh. Kan you yang sponsorship LGBT kan? Betul? Dan yang mensponsori pertama kali setan bukan? Jadi siapa saja sponsorshipnya setan. Setan aja kali Ustaz, nggak usah setan. Jelas? Jelas? Jadi perbuatan homoseksual adalah perbuatan setan. Orang yang mensponsorinya adalah mindset. Manusia-manusia setan. Mesti dilawan nggak? Jadi saya bilang ke teman saya, kalau sekiranya saya bukan salafi, kamu udah saya bunuh diam-diam. Kenapa? Karena setan bangsa jin lawan cukup ayatul kursi. Kamu mesti kaki kursi. Karena setan manusia berbahaya bukan? Ya, provokasi setan manusia lebih bahaya pada setan bangsa jin. Kita bisa bunuh setan jin dengan ayatul kursi bukan? Sementara setannya jun apa? Tidak bisa dengan ayatul kursi kan? Mesti dengan kaki kursi bukan? Jadi pernah dia duduk, saya tendang kursi dan dia jatuh. Ustaz nggak sopan terhadap setan begitu memang. Ya, kalau setan bangsa jin saya ayatul kursi. Kalau you setan saya geser kursi. Dia kata temannya anak Jawa, dia ini nggak bisa dilawan. Pintar ngomong dia dari dulu. Ya, jelas. Jadi homoseksual itu perbuatan setan. Tadi Allah bilang dia adalah perbuatan fahisyah. Dan yang menyuruh sponsor adalah setan. Maka jauhi. Karena perbuatan homoseksual adalah perbuatan setan, zina dan semacamnya adalah fahisyah. Dan fahisyah yang melakukannya adalah setan. Masuk pada larangan ini. Dan futuati syaitan. Innahu ya'murukum fil fahsya. Jelas anak-anak?
Ya, ya. Begitu juga bisikannya untuk berbuat perbuatan kefasikan. Jadi orang berbuat maksiat, orang berbuat kefasikan, ini juga termasuk terhasut oleh syaitan. Lihat surat 6, ayat 126, 121. Surat 6, ayat 121. Wala ta'kulu mimma lam yadhkar Allahi alaihi wa annahu lafis wa inna syaitana layuhuna ila awliyaihim layujadilukum wa intu'datulnya. Dan janganlah kalian memakan dari apa yang ketika disembelih tidak disebut nama Allah. Perbuatan itu benar-benar suatu kefasikan. Sesungguhnya setan-setan akan membisikkan kepada kawan-kawannya agar membantah kalian. Dan jika kalian menuruti mereka, tentu kalian menjadi orang-orang musyrik. Jadi orang ketika disampaikan kebenaran, membantah kebenaran, tanpa dia sadari dia menjadi pengikut setan. Karena salah satu hasutan setan adalah agar kita membantah dalil. Tapi masa sih? Ada nggak dulu ibu-ibu kayak gitu? Dulu, karena sering diruqyah aja kan? Jadi setan mengasuh kita membantah dalil. Dikasih tahu ini haram. Tapi dulu saya pernah jelaskan halal haram. Ada yang nanya, Pak, kalau memang halal, kenapa nenek moyang kita dahulu melakukannya? Saya tanya, emang nenek moyang Bapak Nabi? Nenek moyang Bapak sama dengan nenek moyang Abu Jahal. Yang salah, kemudian datang Nabi memperbaiki kesalahannya, kecuali nenek moyang kamu Nabi. Jelas ya? Ini pertanyaannya bodoh, Pak. Ya, di sebuah bank sentral. Pak, kalau itu haram, kenapa dulu dibolehkan oleh para pendahulu kita? Pendahulu kamu Nabi. Yang membolehkan siapa? Nabi bukan? Ya bukan sih pendahulu kita. Pendahulu kan manusia. Bukankah Abu Jahal punya pendahulu, bukan? Bukankah Abu Lahab punya pendahulu, bukan? Bukankah Fir'aun punya pendahulu, bukan? Kecuali yang bolehkan Nabi, Pak. Paham? Penyimpangan-penyimpangan ini dilakukan oleh pendahulu kayak Bapak bilang. Kemudian Allah mengutus nabinya untuk menerangkannya. Lalu setan menghasut Bapak untuk membantah dalil tadi. Nah, dengan contoh Bapak bandingkan pendahulu. Jadi Bapak ini namanya orang tua setan, saya bilang. Sejak itu saya nggak diundang lagi sama mereka. Maksud saya ini tuh udah dekat dengan bau tanah kok bicaranya nggak ilmiah gitu loh. Ya, jelas Pak. Jadi termasuk perbuatan setan adalah membantah dalil. Dikasih tahu dalil tapi ngotot. Apa kata setan? Bukan pahlawan lo kalau nggak nantang kan? Dan orang merasa seakan-akan paling pintar kalau menentang dalil. Dan ini namanya talbis iblis. Perangkap-perangkap iblis. Ya, begitu juga jangan kita mengikuti perintahnya. Ya, lihat di surat 2 ayat 169. Yang senada dengan surat 24 ayat 1 ayat 21 tadi. Innama ya'murukum bis-su'i wal fahsya'i wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Kerjaan setan itu apa? Memerintahkan kalian melakukan perbuatan fahisyah, kejahatan. Ya, berbuat jahat dan keji dan mengatakan apa yang tidak kalian ketahui tentang agama Allah. Masih punya korelasi kan bicara tentang agama tanpa ilmu. Jelas ya? Jadi mengajak kita kepada perbuatan kejahatan, perbuatan keji, dan juga berkata dalam urusan agama tanpa ilmu. Ini semuanya adalah perbuatan setan yang Allah haramkan di ayat tadi. Dan ini merusak agama bukan? Merusak agama kan? Makanya Allah melarang kita
mengikuti perbuatan syaitan. Ini namanya metode menjelaskan ayat dengan ayat ya. Menjelaskan ayat dengan ayat. Jelas ya? Jadi masuk cakupan larangan mengikuti syaitan. Paham anak-anak? Ya, termasuk apa? Ya, bila ada rasa pesimisme, itu dari setan loh. Setan itu suka menghasut, kalau kamu kasih sedekah nanti kamu miskin. Ini pesimisme bukan? Ya, ini juga dari setan. Jadi setan itu suka menghasut manusia untuk selalu pesimis. Karena pesimis itu sikap orang kafir. Kata Allah di Quran surat berapa? Ayat 12 surat 68. Apa kata Nabi Yakub kepada anaknya? La tai'asu birauhillah wa la yai'asu ilal qawmil kafirin. Jangan putus asa dari rahmat Allah. Tidaklah berputus asa kecuali kafir saja. Dan salah satu diantaranya apa? Ya, salah satunya kita dihasut iblis untuk tidak bersedekah. Sebab kalau kamu bersedekah nanti kamu miskin. Ya, Ibu lihat di surah 2 Al-Baqarah 268. Ayat ini berkaitan dengan perintah infak harta di jalan Allah di ayat-ayat sebelumnya. Asyaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Wallahu ya'idukum maghfiratan wa minhu fadla wallahu wasi'un alim. Setan menjanjikan menakut-nakuti kalian dengan kemiskinan. Pesimisme bukan? Pesimisme kan? Jadi rasa pesimisme dalam perkara ekonomi ya itu juga termasuk perbuatan syaitan, bisikan syaitan. Ya, nggak usah ngaji. Kapan kayaannya? Betul kan? Jangan ikut sunnah. Nanti ikut sunnah kerjaanmu susah jadinya. Ya? Nanti you makan apa, anakmu makan apa. Ini syaitan bukan? Ya? Udah nanti aja kalau udah tua baru ikuti sunnah deh. Ya? Kamu nggak usah fanatik. Kalau fanatik dari hidupmu susah. Ya, jangan berfanatik. Kalau fanatik nanti hidupmu susah, miskin loh. Bu, ini adalah perangkap iblis. Menumbuhkan rasa pesimisme dalam ekonomi atau maisha. Nggak usah ikut agama. Kalau kamu ikut agama mengganggu pekerjaan. Kalau pekerjaan kamu mau makan apa? Ya'idukumul faqra. Dia menakut-nakuti kalian dengan kemiskinan. Ya, jadi menghalangi kita dengan apa? Jangan beragama, nggak usah fanatik, biasa aja kali. Hari gini fanatik mau makan apa lo? Betul? Ada nggak kayak gitu? Ya, apa kata iblis? Bagus, lanjutkan bro. Kita kan seesan. Ya, ya namanya satanic woman namanya. Bukan persetan. Persetan itu bahasa Sunda. Bahasa Ambonnya satanic woman namanya. Na'udzubillahi min dzalik. Menakut-nakuti manusia dengan kemiskinan. Banyak orang ingin mengikuti agama hijrah itu biasanya apa? Terhalang oleh urusan ekonomi bukan? Ya, tanpa dia sadari ini ditakut-takuti oleh iblis, ya, sehingga orang menanggalkan agamanya. Orang murtad karena urusan apa? Ekonomi bukan? Orang tidak konsisten agama karena ekonomi bukan? Ya, karena urusan perut itu yang bikin ya iblis tahu kelemahan kita. Maka ya'idukumul faqra. Dia membisikkan pesimisme dengan ekonomi. Kalau kamu begini nanti kamu miskin loh. Kira-kira kamu makan apa? Saya pernah cerita di sini kan. Saya pernah ceramah halal haram di semua bank. Pegawainya nanya di luar nalar akal sehat. Pak Salim, kalau kami mengikuti saran Bapak, kalau kami kerja di mana? Saya bilang, saya nggak saran kamu berhenti dari sini kan. Saya jelaskan ayatnya.
Lagian kalau kamu pilih, saya bukan menakar. Ngapain pilih kerjaan lo? Gua aja nggak punya kerjaan, pikiran kerjaan lo. Lebih gawat lagi ada yang nanya lagi. Bahkan jabatannya sampai direktur pemasaran. Pak Salim, kalau kami mengambil keputusan ekstrim dan meninggalkan pekerjaan kami, anak bini kami makan apa? Punya bini lo, ngapain gue mikirin? Yang punya anak kan lo, punya bini lo, ngapain gue suruh mikir? Yang garap bini lo kan lo yang mikir lah isi perutnya, ngapain suruh mikir? Kata dirutnya, gila nih anak buah gua. Ya malu-malu aja lah. Kata istrinya, dengar tuh Pak jawabannya kan? Gak enak kan? Nah, jelas ya? Yang punya bini lo, ngapain saya suruh mikir? Tugasan nerangin hal haram bukan mikirin perut bini lo dan anak lo. Ini contoh iblis membuat manusia takut terhadap kemiskinan sehingga tidak konsisten menjalankan agamanya, takut menjalankan agamanya karena kemiskinan. Ya, nah, lalu muncul rasa fobia lah dan semacamnya terhadap Islam. Ya, bahkan kadang-kadang ada yang menyebabkan ya kamu pekerjaanmu penghasilan karena kamu fanatik sih, kan gitu ya. Ini sebenarnya tanpa dia sadari dia menjadi agen setan. Penghasilan berkurang, ini rezeki bukan? Berkaitan dengan kemiskinan bukan? Ini tanpa dia sadari sudah menjadi agen setan, menakut-nakuti manusia dengan kemiskinan. Ya, orang mau beragama itu salah satunya faktor ekonomi loh. Betul? Bahkan antum lihat banyak orang menanggalkan agamanya demi bil fulus kullu syai'in tembus. Bila fulus kullu syai'in mampus. Dan ini adalah perangkap iblis, waspada dia. Ya. Jadi kalau ada rasa pesimisme, itu ada hasutan, kalau saya begini, saya begitu, kalau saya beragama dengan baik, saya berpegang teguh di atas agama, dampak dong pada pekerjaan saya, ya. Kalau dampak imbasnya pada penghasilan dong, ya, gue jadi miskin deh. Ya, mungkin dari Alphard turun menjadi Innova. Dari Innova turun jadi Trios misalnya. Apa kan? Gue biasa kemana-mana pakai Lexus. Ya, kok tiba-tiba biasa kali daripada melewati siratnya terbakar. Jelas? Toh Anda kalau mati harta dibawa enggak? Enggak. Dipakai laki bini kawin lagi. Ya, boleh jadi dia ganti bini namanya Inara dan semacamnya. Boleh jadi. Dengan Lexusnya ibu dipakai sama perempuan baru loh. Nah, ya, kira-kira begitu. Kan biasa aja. Ya, jangan terhasut oleh syaitan karena faktor ekonomi yang menghalangi kita untuk istiqamah di atas agama. Biasa aja. Ya. Dan masa banyak yang lain. Bu, termasuk gangguan setan apa? Oplas. Operasi plastik. Ibu-ibu oplas nggak? Sulam bibir nggak? Sulam alis nggak? Yakin? Suka dibotok nggak? Emang botok mahal sih, ibu-ibu kelihatan nggak kayak amat. Apalagi kalau botoknya ke Singapura atau Hong Kong kan mahal. Ya, pakai beras kencur aja bu, biar awetnya udah. Ya, jadi salah satu hasutan setan apa? Agar kita oplas. Lihat surat 4 An-Nisa 118 sampai 120. La'anahullah wa qala la'attakhidanna min ibadika nasiban mafruḍa.
Yang dilatih Allah itu setan yang mengatakan, aku pasti akan mengambil bagian tertentu dari hamba-hambamu. Wala udillannahum, aku akan menyesatkan mereka dari jalanmu ya Allah. Wala umanniyannahum, ya, dan aku akan bangkitkan angan-angan kosong, hayalan, halu maksudnya. Nggak kerja tapi pengen kaya, ya. Nah, andaikan. Ya, sekiranya. Ini adalah halu-halu. Dan ini adalah tamani, khayalan syaitani. Ya, kemudian apa katanya? Fala yughayyirunna khalqallah. Dan aku perintahkan mereka merubah ciptaan Allah. Hidung ibu itu udah pas, jangan dirombak-rombak loh. Merasa nggak pas, di hidung diplastikin ke atas, ke bawah. Ya, nah, dulu pernah ada wanita narkoba, ternyata implannya rusak di Sukamiskin kan? Ya, meleleh hidungnya, meleleh bibirnya. Ya kadarullah saya tahu kenapa saya di situ kejadiannya. Saya lagi di Unan Jeraba di Sukamiskin. Tiba-tiba ambulans datang. Kenapa? Itu perempuan yang ratu narkoba itu. Ya rupanya apa? Bukan dulu ada orang bank perempuan cantik yang sama berondong. Tahu saya tahu namanya. Pokoknya ceritanya seperti itu. Kenapa? Pantatnya meleleh, Pak Salih. Karena dia oplas sana, oplas sini, Masya Allah. Nah, apa kata iblis? Rasain loh. Ya, aku suruh lu rubah loh. Ya, ini termasuk talbis iblis. Ini termasuk perangkap syaitan. Ya, pada khalqallah. Kita merubah ciptaan Allah. Bibirnya sudah bagus, disulam lagi, Masya Allah. Ya, kurang seksi misalnya, ya, kurang gimana gitu, ya, lalu kemudian disulam. Apa kata iblis? Nah, ini termasuk talbis iblis, dan ini termasuk dalam larangan tadi. Wala tattabi khutuwati syaitan. Dan ini adalah perintah iblis untuk kita merubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Baru sadar ya, Bu? Begitu juga sifatnya. Kalau tadi bisikannya, sifatnya. Contoh apa? Tabdzir. Tabdzir itu apa? Tabdzir itu boros. Mubazir orang yang boros. Jadi kalau perbuatan bilang ini mubazir, bukan, salah. Ini tabdzir. Anda ini orang yang mubazir. Ya, mubazir orangnya. Paham? Perbuatannya namanya tabdzir. Jadi ibu-ibu kalau beli apa-apa sesuai kebutuhan, Bu. Paham? Nah, sekedar yang dibutuhkan saja, jangan berlebih-lebihan. Sebab itu akan menimbulkan pemborosan. Dan boros itu adalah temannya syaitan. Surat 17 ayat 27. 26, 27 ya. Di akhir 26. Wala tubazir tabzira. Innal mubazzirina kanu ikhwana syayatin. Dan jangan memboros-boroskan harta. Dan sungguh orang yang boros itu adalah temannya setan. Kalau ibu namanya awewe setan. Bapak-bapak namanya awowo setan. Ya, ibu-ibu wes, bapak-bapak wos. Wos awowo setan. Ibu-ibu wes awewe setan. Jadi tabdzir adalah perbuatan syaitan, dijauhi. Ya, dijauhi. Ya. Begitu juga apa? Khamar judi. Orang peminum khamar itu adalah perbuatan syaitan. Dulu saya punya tetangga, bininya marahin lakinya. Pulang mabuk.
Ya, bini teriak, setan. Besok pagi lakinya bikin masalah begitu sadar. Ya, dia ngamuk-ngamuk bininya. Kenapa kamu bilang saya setan? Lah kamu datang nggak salam sambil sempoyongan gimana nggak setan? Ya tapi nggak usah bilang aku setan kali. Aku kan lakimu. Pas ada saya. Emang you setan. Ustaz jangan nambah-nambah. Dia panggil saya Tuan Guru. Tuan Guru jangan campur rumah tangga saya. Nggak campur urusan rumah tangga di kamar. Ini kalian berdebat depan saya kan. Soal setan kan. Emang setan. Apa kata Allah di Quran surat yang berapa? 5. Ayat 90-91 bukan? Ya, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan. Wahai orang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, kasih sesajen, kurban untuk berhala sesajen bukan? Bahasa Jawanya apa? Ada di sini bapak-bapak dari Jawa tau. Ngasih kurban kepada berhala apa sih istilahnya? Sesajen bukan? Ya, kata Allah rijs. Itu perbuatan kecil kotor. Min amali syaitan. Dan itu perbuatan setan. Jadi Indonesia banyak setan nggak? Contoh sedekah bumi. Sedekah bumi itu memberikan rezeki kepada berhala bukan? Surat 16 ayat 56. Ini juga setan. Jadi pengusung tradisi setan bukan? Ya, setan. Makanya setan lihat dari jauh. Saya pernah bilang, andai kata iblis bisa ngomong, diajak ngomong, kira-kira gini ngomongnya. Bapak kalau ketemu iblis, nama gaulnya beli. Beli. Allah kan kerjaannya disatin orang. Nuhun. Kata si beli teh. Jadi rajin ke Indonesia dong. Enggak. Ya Abi deh sekarang absen ke Indonesia. Kenapa? Udah sesat sebelum disesatkan. Bahkan saya pun takut disesatkan oleh mereka. Terus apa gayanya? Lanjutkan bersama kita bisa. Go to hell. Jadi sesajen-sesajen itu adalah perbuatan setan. Syirik bukan? Syirik membatalkan agama bukan? Merusak agama enggak? Nah, ini makanya Allah ingatkan. Wala tattabi'u khutuwati syaitan. Ya, jadi saya ulangi, memberi sesajen kepada berhala-berhala itu, mau niro kidul ke, kidul nyoro ke, berhala bukan? Ini perbuatan setan. Ini syirik. Dan syirik adalah pembatal Islam. Tanpa kita sadari, murtad tanpa sadar. Jadi orang ini murtad tanpa sadar karena kesyirikan yang dibuat. Ya, coba ibu lihat orang kalau khusyuk banget dibandingkan dia berdoa loh. Ada seorang ikhwan tanya sama saya, kira-kira jeleknya gini, Pak Kiai, dulu aku waktu beda itu kok khusyuk kalau berdoa di kuburan tuh. Karena udah jadi sunnah kok nggak khusyuk. Karena dulu setan membuat kamu memandang baik amalmu. Ya, makanya kamu khusyuk. Surat 6 ayat 61 kan? Surat 16 ayat 61 kan? Setan membuat kita memandang baik apa yang kita kerjakan. Ya. Jadi apa yang kita kerjakan itu oleh setan ditanamkan rasa bahwa itu kan baik. Kalau baik khusyuk bukan? Sementara kalau kita di sunnah dihalangi setan bukan? Wajar kalau nggak khusyuk. Karena dulu temenan yang gak diganggu lah. Namanya temenan. Namanya seesan. Jelas? Itulah jawabannya Bu. Kenapa dulu waktu bid'ah kok ya Allah khusyuk
banget Ustaz khusyuk nih. Ya Allah. Kok sekarang aku kurang khusyuk toh? Ya karena dulu kan musuhmu setan. Dulu temanmu setan. Setan membuat kamu memandang baik apa yang kamu kerjakan. Jadi khusyuk, benar yakin. Ya, kalau sekarang kamu disunnah, maka tidak diserangi setan, bukan? Setan akan menghalangi kamu dari kebenaran mengganggu. Di mana-mana setan gak mungkin ganggu musuhnya, bukan? Gak mungkin ganggu temannya, bukan? Tapi apa katanya? Lanjutkan bro, temanmu, tempatmu di neraka bagian kananku. Ya, keanggotaanmu platinum. Na'udzubillahimin. Maka khusyuk betul dia dalam ibadah. Ya, khusyuk. Coba ibu lihat para pelaku bid'ah. Kesyirikan khusyuk enggak? Khusyuk. Ya, karena setan membuat mereka memandang baik apa yang mereka kerjakan. Apa kata Allah? Apa kata setan di surat 15 ayat 39? Qala rabbi bima aghwaytani la uzainannahum fil ard wa la ughwiyanhum ajma'in. Wahai Rabbku, karena aku telah diponis sesat olehmu, aku akan menghiasi mereka sehingga keburukannya dipandang sebagai kebaikan. Bid'ah itu dianggap seperti sunnah. Ya, kemaksiatan dianggap seperti ketaatan. Sehingga orang khusyuk dalam persembahannya kepada dewa-dewi tadi. Antum kalau sholat tarawih boleh ribut. Tapi kalau selesai nggak boleh ribut, bukan? Takut kualat kan? Ya, jadi prosedurnya harus rapi, bukan? Ya, jadi setan membuat orang setia. Jadi ini termasuk talbis iblis yang diingatkan Allah, la tattabi'u khutuwati syaitan. Jangan belakang syaitan. Kata Allah, peminum khamar setan, bukan? Peminum khamar itu setan, bukan? Ya, tukang judi setan, bukan? Jadi tadi tetangga saya ngamuk-ngamuk karena bininya gak bilang dia setan, kaget setan gitu loh. Ya dasar Ambon kan temperamental, marah sama bininya, tersinggung saya Tuan Guru. Kenapa tersinggung? Emang muka lu juga kayak setan? Ya, saya tanya, emang semalam you pulang gimana? Dicerita, emang saya mabuk sih. Terus mabuk kan setan? Yang kayak kan lakinya dia, ya setan saya bilang. Ya tadi ayatnya bukan. Innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan. Jadi Anda semalam itu datang dengan perbuatan setan. Ya setan. Namanya preset, pria setan. Bininya senyum-senyum. Dia anjamin nanti Tuan Guru pulang kamu awas lah. Saya bilang kalau dia macam-macam laporkan saya bawa ke pengadilan, dia masuk bui loh. Kekerasan dalam rumah tangga. Jelas Pak? Jelas ya? Jadi memberi sesajen itu perbuatan syaitan. Ingat, itu menjadi pelakunya syirik. Syirik itu membatalkan Islam. Bagaimana mau masuk Islam? Sementara setan menghalangi dari Islam dengan berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi orang Indonesia menganggap apa? Ini kearifan lokal. Kira-kira iblis geleng kepala enggak? Apa kata iblis? Goblok. Ya, na'udzubillah min dzalik. Kemudian sikap permusuhan itu juga adalah perbuatan syaitan. Masih surat yang sama tadi, ayat 91. Innama yuridu syaitanu ayyuqi'a bainakumul adawata wal baghdha'a fi khamra wal maisir wa yasuddukum an dzikrillah wa an salah fahal antum muntahun. Dengan minuman keras itu, setan hanya bermaksud menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara mereka. Ya, dan dia menghalangi kalian dari mengingat Allah dan melaknakan sholat.
maka tidaklah kalian berhenti jadi orang yang lalai sholat. Setan bukan? Setan bukan? Riba. Jadi pemakan riba juga mindset manusia setan loh. Ya, jadi para praktisi riba itu setan. Surah 2 Al-Baqarah 275. Alladzina ya'kuluna riba la yaqumuna illa yaqumul ladzi yatakhabbathu syaitanu minal mas. Dzalika bi annahum qalu innamal bai'u mithlu riba wa ahallallahu bai'a wa harrama riba. Orang yang makan riba itu hari kiamat dia tidak berdiri tegak, melainkan orang yang berdiri karena penyakit gila yang ditiupkan oleh setan. Maka pemakan riba setan di dunia bukan? Ya. Jadi kalau suami ibu kerja di bank konvensional, setan. Ibu punya suami masih kerja di bank konvensional enggak? Pulang dari sini, maaf mas, ternyata suami saya setannya. Kata siapa? Kata Quran gitu loh. Jangan bilang Pak Salim. Nanti atau bilang ngadi sama saya. Jadi orang makan riba itu adalah koleha syaitan. Maka para praktisi ribawi, mereka itu adalah agen-agen setan. Na'udzubillahi min dzalik. Berikutnya apa lagi, Bu? Makan dengan tangan kiri. Ya, bapak-bapak yang biasa makan dengan tangan kiri. Jadi kalau anak-anak kita diterapi, Bu, supaya kanan. Karena setan suka menggunakan yang kiri. Oleh karenanya orang Islam kalau istinja dengan apa? Kiri, karena setan memang cocok dengan najis. Ya, nah, jadi saya ulangi, makan dengan tangan kiri adalah juga termasuk perbuatan setan. Lihat dalam hadis Muslim, kitab minuman, bab adab makan dan minum. Hadis nomor 3765. Ya, An Salim, An Abi Salim adalah anaknya Abdullah bin Umar bin Khattab, dari ayahnya Abdullah bin Umar. Dan anna Rasulullah SAW, bahwa Nabi SAW bersabda, la ya'kulanna ahadum minkum bishimali wa la yashrabanna biha fa inna syaitana ya'kulu bishimali wa yashrabu biha. Janganlah salah seorang dari kalian makan dengan tangan kiri dan jangan minum dengan tangan kiri. Sesungguhnya setan makan dan minum dengan tangan kiri. Jadi kalau orang mengatakan, tapi saya kidal Ustaz, ya latih. Masa perbuatan saya diikuti? Kecuali tangan kanannya nggak ada. Itu lain ceritanya kan? Kidal itu bukan penyakit. Itu hanya kebiasaan yang salah. Jelas ya? Harus diterapi. Masa anak kidal dibiarkan? Saya punya tetangga, anaknya kidal. Bu, kenapa anaknya pakai kiri? Sejak lahir Ustaz. Dilatih, Bu. Susah, Ustaz. Saya liatin si ibu itu. Ibu tuh guru. Tuan guru kenapa lihat saya? Alhamdulillah, ibu bukan ibu saya, perempuan bodoh sekali. Ibu, masa anak dibiarkan tagihannya setan? Saya bawakan hadisnya. Baru tahu saya, Ustaz. Lagi ibu juga setan? Jelas ya? Ini perbuatan setan, kata Nabi. Jangan kalian makan dan minum dengan tangan kiri. Karena setan makan dan minum dengan tangan kiri. Maka jangan. Latih anak-anak kita untuk tidak kidal. Kidal itu kan cacat. Paham?
Kida itu hanyalah sesuatu kesalahan karena salah asuh. Dilatih jadi terapi saja insya Allah. Dan saya terapi anak tetangga saya tadi alhamdulillah. Dia bisa, dalam 2 minggu dia bisa. Jadi pertama dibentak, direfleks dulu. Nah, jadi kalau saya ceramah, dulu saya kida sama ustaz saya apa itu. Ya, dilatih sampai saya bisa makan dengan tangan kanan. Jelas ya? Jadi jangan sepelekan. Berarti makan dengan tangan kiri ditanya dosa enggak? Dosa, kenapa? Karena dia perbuatan syaitan dan kita diharamkan mengikuti syaitan. Berapa kali tadi di Quran Allah melarang kita mengikuti syaitan? Berapa kali? Masya Allah. Belum juga sejam. 4 kali. Masya Allah. Antum punya guru pinter saja antum begini. Gimana kalau bodoh? Membiarkan menguap tanpa menahan. Contoh gini Bu. Gitu. Ini setan. Hadits Abu Daud. Kata Nabi, bersin itu dari Allah. Dalam kitab adab ya. Menguap itu dari setan. Jika kalian menguap, maka tahanlah sebisa-bisa. Jika kalian mengatakan, maka setan pun tersenyum. Jadi kalau menguap, ditahan, Bu. Kalau enggak, pakai mulut. Pakai tangan ya, tutup. Jadi kali Ibu, apa kata setan? Jelas Bu? Jadi menguap, membiarkan mulut ngangap ketika menguap, itu adalah setan. Dan ini termasuk larangan tadi ya. Wala tattabi'u khutuwati syaitan. Larangan umum. Baik dalam urusan agama atau bukan urusan agama. Selama dilarang oleh syariat. Nah, demikianlah penjelasan kita tentang wala tattabi'u khutuwati syaitan. Ada beberapa sih, tapi enggak. Coba pengulangan aja. Karena semuanya udah disebutkan di awal tadi. Jelas nggak? Jelas nggak? Yakin? Kalau ditanya bisa jawab. Antum bisa jawab karena memang benar-benar paham atau karena hadiahnya? Antum belajar supaya faqih apa hadiah? Dua-duanya ya. Gak apa-apa kalau dapat dua-duanya. Alhamdulillah. Jelas ya? Dan insya Allah 2 minggu lagi kita bertemu dengan seruan yang ketujuh surat 2 Al-Baqarah 254. Ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatin seterusnya. Ya. Jadi cara menjelaskan ayat mudah-mudah gini aja ya. Jadi satu ayat kita jelaskan dengan ayat yang lain dan hadis yang lain supaya mudah difahami. Jelas? Jelas nggak? Pertanyaan saya, di antara kita ada yang bersifat setan nggak? Ada. Semoga Allah selamatkan kita. Ya, semoga Allah menjauhkan kita dari syaitan dan sifat-sifat syaitannya. Baik, itu dari saya cukup. Saya udah kelelahan. Ya, dari tadi saya cuap-cuap, antum hanya ngangap saja. Ya, mudah-mudahan tidak menguap ceramahnya. Terutama bapak-bapaknya ngangap aja dari tadi. Nah. Baik, itu dulu dari saya ya. Jadi itu menuntaskan seruan yang ke-6. Ya alladzina amanu dukhulu fi silmi kafah wa la tattabi'u khutuwati syaitan. Innahu lakum aduwwun mubin. Baik, saya kembalikan kepada Pak Dewo ya untuk memandu kelanjutan acara ini. Tafadhal Bapak. Alhamdulillahilladzi bilang tadi, tapi musolehat luar biasa ya ilmu yang kita terima pagi ini, teman-teman.
Jangan lupa kita dengan mudah bisa merujaah kembali dari apa yang guru sampaikan. Seluruh rekaman kajian ada di channel YouTube Islam Madinah TV. Yang kemarin, yang hari ini, bahkan yang sampai beberapa tahun sebelum ini juga semua ada rekamannya, dan silakan disimak kembali. Insya Allah rangkuman kajian ini juga akan diposting di grup-grup WA Islam Madinah. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan dengan tanya jawab. Mohon maaf hari ini nggak ada kuis ya. Izin nggak ada kuis Ustaz. Tapi kalau tanya jawab silakan, bisa dengan angkat tangan nanti saya silakan, atau kalau mau juga dengan ditulis tangan. Kepada rekan-rekan yang di ruang Zoom juga dipersilakan mengajukan pertanyaan melalui chat, ruang chat. Tafadhol, kami persilakan. Kalau belum ada yang di ruang Zoom dulu, Ustaz. Silakan. Ustadz, ini tangan saya yang kanan sakit, sehingga saya kalau makan terpaksa pakai tangan kiri. Bagaimana ini Ustadz? Baik. Pertama, benar-benar sakit, bukan pura-pura sakit. Ya, sebab ada hadis, ada sebuah peristiwa, seseorang datang kepada Nabi SAW, maka pakai tangan kiri. Kami katakan, maka dengan tangan kanan. Kul biyamini. Dia dengan penuh meremehkan Nabi mengatakan tangan kiri saya nggak bisa, pura-pura. Dan apa terjadi? Selamanya dia tidak bisa menggunakan tangan kanannya lagi. Ya, ini contoh. Ya, para ulama mengumpulkannya, ya, bala bagi orang yang menantang sunnah. Bahkan Imam, salah satu gurunya, Imam Ibnu Hajar itu mukanya keledai beneran. Ketika beliau penasaran, karena gurunya kalau ngaji kan pernah di depan, atau di belakang tabir. Ibnu Hajar kemudian pura-pura lewat dan jatuh, menimpa tabir sampai melihat wajah gurunya. Ternyata wajah gurunya adalah keledai. Maka dia bertanya, ya Syekh, kenapa wajah antum seperti ini? Ini azab Allah bagiku, wahai anakku. Ketika aku membacakan hadis, siapa yang mendahului imam dari ruku dan sujudnya, maka Allah bawa di keledai. Saya jawab, mana mungkin, nggak mungkin kali. Allah bawa saya di keledai beneran. Dan saya coba melakukannya, dan ternyata wajah saya keledai. Ini yang hafal hadis, gimana antum nggak hafal? Ini hadis loh. Jadi catatannya bahwa memang benar-benar tangan Anda sakit, tidak gunakan. Dan kata Allah, famanil durra ghaira baghin fala itsma alaih. Siapa yang terpaksa melakukan sesuatu yang diharamkan, maka tidak berdosa baginya. Ya, karena tangan kanan nggak bisa digunakan, masa pakai kaki? Ya nggak mungkin kan? Yang ada hanyalah bisanya tangan kiri, maka dimaafkan. Jadi perbuatan haram yang tadinya diharapkan terpaksa tidak ada pilihan kecuali itu, maka dimaafkan. Fala isma alai, kata Allah. Ya, di surat berapa? 273. Ya, famanidur ghaira baghin wala adin fala isma alai. Siapa yang terpaksa melakukan sesuatu yang diharapkan Allah asalnya dan tidak melampaui batas. Maksudnya, dia boleh makan dengan tangan kiri selama tangan kanannya tidak berfungsi dengan baik. Kalau tangan kanannya sudah sembuh, dia kembali kepada kebiasaan yang benar. Kalau tidak, dia termasuk orang melampaui batas. Kata fala adin. Ya, terpaksa dan tidak melampaui batas. Fala isma alai, maka tidak berdosa atasnya. Jelas ya? Asal catatan, betul-betul sakit memang. Yang kedua, ya ketika memang tidak bisa digunakan. Paham? Misalnya gini, kalau tangan kanan itu yang ringan-ringan masih bisa, pakai yang kanan. Paham? Tapi kalau yang berat-berat memang tidak bisa, maka yang kiri. Itu termasuk yang maksud tidak melampaui batas tadi. Jelas ya? Tapi ini bisa dengan ringan bisa misalnya. Ya misalnya kalau dia dengan yang berat mungkin nggak bisa dengan kanan, tapi yang ringan bisa. Maka yang ringan tetap dengan yang kanan. Ya, maka yang tidak bisa kanan,
maka boleh dia gunakan tangan kirinya. Ini yang dimaksud wala adin, tidak melampaui batas yang ditentukan oleh syariat Allah Jalla Jalaluhu. Jelas? Pertanyaan berikutnya, Ustaz. Tadi Ustaz bilang salah satu sebab setan adalah suka menyebarkan permusuhan. Bagaimana kalau membicarakan keburukan pemerintah? Apakah itu juga sifat setan? Saya tanya, menceritakan keburukan pemerintah provokatif bukan? Provokatif menimbulkan permusuhan bukan? Ya setan juga. Bisa menimbulkan kelas sosial bukan? Bisa menimbulkan kelas sosial bukan? Ya setan juga. Kan setan tidak adu domba, provokatif bukan? Ya, saya tanya, permusuhan itu diawali dari provokasi bukan? Jadi orang yang menghasut orang untuk menang itu provokatif. Dan biasa provokator itu setan. Jadi itu juga setan, karena kerjaannya adalah menimbulkan permusuhan. Dari provokasi bisa menjadi social class kan? Permusuhan bukan? Antara pemerintah dengan rakyatnya, rakyat dengan rakyatnya, permusuhan enggak? Maka ini juga termasuk perbuatan syaitan. Jelas ya? Ada yang lain? Silakan. Bapak Ibu silakan ya. Ini masih yang dari ruang dulu yang saya tanyakan. Oh, ada yang di belakang? Ada pertanyaan? Oh, nggak ada ya. Baik. Pak, suami saya ini tidak bekerja di bank riba, tapi dia menjadi kontraktor IT-nya. Kontraktor IT di bank BUMN yang konvensional. Apakah itu tergolong berdosa juga, Ustaz? Kan dia membantu fasilitasnya. Saya tanya, IT itu berkaitan dengan transaksi riba bukan? Kan ada IT yang umum. Misalnya dia jual fasilitasnya, alatnya. Dibeli bank kan beda dong. Dengan dia menjadi consultingnya kan. Berarti dia yang membiarkan memasang fasilitas proses riba bukan? Termasuk tahun nggak itu namanya? Saya tanya, ini termasuk tahun nggak? Tahun alal ismi wal udwan. Termasuk tolong menolong dalam dosa. Kan beda ceritanya. Contohnya, saya punya konveksi. Bank konvensional pesan konveksi kan nggak kaitan dengan ribawi kan? Jelas ya? Tapi IT yang dipasang berkaitan dengan ribawi bukan? Proses transaksi ribawi semuanya lewat IT bukan? Berarti dia adalah fasilitator terjadi proses kejahatan bukan? Paham? Kira-kira MLM dosanya apa levelnya? Kalau di multi level marketing dosa ke levelnya apa? Downline apa upline? Jelas kan? Dia kan fasilitatornya. Siapa yang menyiapkan fasilitas, dialah yang paling besar dosanya. Karena sebab kejahatan adanya fasilitas bukan? Jelas ya? Jadi ini fasilitas tentang riba. Maka fasilitatornya yang paling besar dosanya. Karena tidak mungkin terjadi transaksi kalau nggak ada fasilitas, bukan? Jadi namanya fasilitator setan. Jelas ya? Kan beda halnya. Dengan saya punya rumah, kemudian dikontrakin. Rumah ini umum, bukan? Ya, terserah mau digunakan apa, kan urusan yang kontrak dong. Ya, tapi kalau menyiapkan IT-nya, IT itu berkaitan dengan transaksi riba bukan? Tidak selain itu kan? Berarti jual belinya jelas nggak? Fasilitas riba bukan? Berarti dia fasilitatornya bukan? Nah, sementara sebuah kejahatan terjadi karena adanya fasilitas. Ya, maka sang fasilitatornya yang paling besar dosanya. Jelas ya? Yang belum. Ya, Bu.
SDM itu, nah, artinya pegawainya itu bikin transaksi riba, bukan? Bapak yang menyediakan pekerja ribawi, bukan? Kan ibu kasih rekomendasi, dia layak diteler, bukan? Paham? Jadi sama dengan fasilitas tadi, selevel nggak Pak, Bu? Selevel nggak? Berarti ibu yang menentukan terjadi transaksi riba, bukan? Pertama, fasilitas teknologinya. Kedua, manusianya, bukan? Jelas? Jadi kira-kira Bapak apa? Ibu apa? Upline apa downline? Kan Bapak merekomendasikan orang lain yang percaya untuk pekerjaan ini. Dia ini kalau orang secara mental dipercaya. Jadi kalau riba pasti lancar-lancar aja nih. Betul kan, Bu? Berarti Ibu dengan fasilitator teknologinya sama nggak, Bu? Operator dan jelas ya? Yang berikutnya Ustaz. Sahabat kami lelaki itu LGBT Ustaz, umum. Tapi dia tidak berganti-ganti pasangan, ibadahnya taat, sholatnya 5 waktu tidak pernah tinggal, puasa wajib, sunnah dijalankan, sholat Jumat dan yang lain. Bagaimana cara memberitahu dia agar meninggalkan kebiasaan tersebut ya? Ya pertama, kalau antum bisa jelaskan ke dia, biasa kan itu ada tingkat kesalihan ibadah, tapi tidak sesuai dengan kesalihan iman ya. So, kalau imannya baik kan pasti dia tahu itu salah dong. Ya, jadi suruh dia belajar lagi tentang halal dan haram. Ya, jadi kalau kita kasih tahu mungkin dia bilang so tahu lo, so suci lo. Nah, tapi suruh dia bertanya kepada ustadz, ya, supaya ustadz menerangkannya dengan cara yang lebih bijak dan lebih ilmiah, sehingga orang ini juga merasa tidak merasa disudutkan dan semacam. Tapi kalau andai kata dia percaya sama temannya dan temannya ngomong dengan baik, tentu lebih baik daripada dengan ustadznya. Artinya temannya sudah tahu kan, kalau temannya menasehatinya tidak perlu orang ketiga tahu kan, itu lebih baik. Yang pertama, doakan kepada Allah semoga Allah memberi kita dan dia hidayah. Yang kedua, dinasihati. Kasih tahu dia bahwa menurut antum perbuatan ini haram apa halal. Lalu kasih dia ilustrasi. Sholat kamu belum tentu diterima Allah kan? Karena ada banyak syarat bukan? Sebab tidak semua kebaikan dikerjakan langsung diterima kan? Tapi setiap dosa langsung tercatat kan? Jelas? Nah, makanya jangan sampai kebaikan nggak diterima, yang tercatat justru banyak dosanya. Maka hendaklah dijauhi. Ada contoh orang tanya gini, Pak Salim, dulu ibu-ibu, temannya Bu Aliyah, dulu di Tebet dulu. Pak Salim, saya biar nggak jilbab, tapi saya sholat rajin Ustaz. Saya bilang, ibu sholat belum diterima, tapi buka aurat itu dosa besar. Masa sih? Biasa ibu-ibu, masa sih? Saya bilang, coba ibu lihat di surat 24 ayat 31. Setelah Allah bicara wanita tutup aurat, Allah katakan, tubuh illahi jarihal mu'minun. Maka bertaubatlah kepada orang-orang beriman. Menunjukkan membuka aurat itu dosa besar. Makanya Allah suruh bertaubat darinya. Salah satu indikator dosa besar adalah disuruh bertaubat. Ada dosa kecil cukup dengan kebaikan, terhapus. Nah saya bilang, ibu sholat betul diterima. Ibu sholat cuma 5 menit. Buka aurat 24 jam, bayangkan. Kira-kira balance gak catatan kebaikan ibu dan keburukan? Ya sama dengan tadi. Antum sholat, belum tentu diterima. Tapi antum berbuat zina dengan fahisyah. Perbuatan fahisyah tadi, boleh jadi lebih banyak daripada kebaikan yang Anda perbuat. Jelas ya? Jadi ini contoh kasih nasihat. Tapi kan saya sholat. Kayak seperti tadi. Ustaz, saya nggak jilbab tapi sholat rajin loh. Nah, saya jawab, sholat Anda betul diterima.
ada syaratnya, ada khusyuknya, ada macam-macam. Tapi ibu berbuat dosa lalu dicatat. Ibu sholat tuh cuma 5 menit pahalanya. Ibu buka aurat banyak lebih daripada lama waktu sholatnya. Kira-kira di catatan balance apa tekor sih? Nah, sejak itu dia mikir-mikir, ya juga sih Ustaz. Ada lagi ceritanya, Bu. Masih geng yang tadi juga. Ketemu saya di Plaza Indonesia. 3 ibu-ibu. Begitu sana eskalator, saya mau ke Iwan Tirta. Kan dulu saya batiknya Iwan Tirta. Ya. Assalamualaikum Pak Salim. Saya waalaikum. Kata mereka, Pak, tulisan ke waalaikum. Kan nggak ada tanda keislaman. Kata Allah, tujuan jilbab ayu rafna dikenal. Ibu muslimah, muslimah Ustaz. Beneran. Wallah Ustaz. Kalian dari mana muslimah? Kami murid Bapak di Tebet Ustaz. Udah berapa lama ngajinya? 3 tahun Ustaz. Masa 3 tahun nggak ada perubahan? Apa kata mereka? Proses. Saya bilang, ibu tahu Monit Sarimi enggak? 3 minggu ada progres. Masa ibu 3 tahun nggak ada progres? Masih proses melulu? Ya Allah. Laki mereka duduk di bawah ketawa, rasanya memang enak. Punya guru kayak Pak Salim. Ya, nah, jadi maaf, jangan salahkan saya, kan nggak ada tandanya. Ya, sejak saat itu mereka berjilbab. Satu ibu, saya jilbab Ustaz. Gara-gara anak saya bilang, masa mama nggak punya malu bisa makan sama Sarimi? Jadi anaknya jilbab dulu dari mamanya. Kenapa nak? Lah, kata Pak Salim, monyet dilatih jadi manusia. Masa anak nggak 3 tahun nggak ada perubahan? Mendingan monyet Sarimi lah. Tahu Sarimi nggak, Bu? 3 minggu loh saya tanya sama pelatihnya. Masya Allah, ada progres. Masa ada 3 tahun tidak ada progresnya? Mendingan Sarimi. Kata mereka, kenapa kami disangkakan dengan monyet? Kan Allah bilang apa? Ketika agama dan intelektual tidak dijadikan panduan hidup, kita sama dengan binatang. Surat 7, 179. Jelas? Dan binatang mirip dengan kita siapa? Bukan monyet, Bu. Monyet. Jadi contoh, boleh jadi kebaikan kita banyak, tapi tanpa sadari dosa itu menggunakan banyak pahala. Saya ulangi, kebaikan tidak langsung diterima loh. Karena banyak syarat dan rukun yang mungkin tidak kita penuhi. Tapi dosa tidak butuh adanya syarat dan rukun. Langsung dicatat. Jelas, Bu? Jadi kalau ada orang ngomong, saya nggak jilbab, tapi hati saya jilbab. 3 hari lagi. Saya bilang, mana ada hati jilbab, Bu? Jadi saya pernah ceramah di sebuah tempat, ibu-ibunya menengah atas, ya, di Hang Lekir, ya, Pak Salim. Kata Profesor Anu, tidak, yang penting hatinya jilbab. Saya jawab, jilbab itu urusannya aurat. Aurat itu di luar, bukan di hati. Hati ditutupi lemak. Kulit, mau di jilbab apa? Ya, nanti kalau ibu mati bugil aja nggak apa-apa, Bu. Ditanya kenapa nggak usah kafan? Udah hatinya sudah kafan. Jilbab sama dengan kafan, nggak ada urusan sama hati. Ya, sejak itu ibu-ibu bilang gila nih Ustaz. Menghadapi orang gila mesti kita gila juga. Jelas ini contoh orang yang kadang-kadang berpikirnya sepenggal-penggal. Contoh, jadi dosa yang Anda perbuat lebih banyak daripada paling Anda dapat. Maka berhati-hatilah. Ya, ini dosa besar. Menghalalkannya bisa menyebabkan kekufuran. Ya, kekufuran, maka amalnya nggak diterima. Ya, karena kekufuran menyebabkan orang itu amalnya terhapus. Ya, surat 2 ayat 217. Yaitu kalimat yang ke-9, wa may yartadda an minkum dini fahabitat a'maluhum. Siapa murtad keluar dari agamanya,
maka terhapus seluruh amalnya. Jadi jangan sampai kita menyepelekan sebuah dosa, ternyata bisa menjadi sebab kita murtad dari agama. Yang menyebabkan seluruh amal-amal kita terhapus. Waliya'udzubillah. Jelas ya? Yang terakhir ini Ustaz. Ustaz, suami saya bekerja di perusahaan rokok. Penghasilannya halal atau tidak ya? Penghasilannya haram lah. Rokok itu haram nggak? Haram. Kalau ditanya, kenapa rokok haram, Ustaz? Apa dasar hukumnya? Dasar hukumnya menganalogikan kias dua sesuatu yang hukum yang bahayanya sama, esensinya sama. Saya tanya, rokok membahayakan nggak? Khamar dan judi membahayakan nggak? Jelas? Nah, mana yang paling besar bahayanya? Bahaya rokok atau bahaya khamar? Coba tanya sama dokter. Saya punya literatur banyak sekali. Racun yang ada pada rokok itu lebih berbahaya daripada khamar. Nah, kalau khamar saja dosa besar, apalagi rokok. Lihat surat 2 Al-Baqarah 219. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Qul fihima ithmun kabir wa manafi'u linnas wa ithmuhuma akbaru min naf'ihima. Mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang judi dan khamar dan judi. Jawab, keduanya dosa besar. Ada manfaatnya, tapi dosanya lebih besar dari manfaatnya. Tadi saya katakan, seluruh ahli kesehatan sepakat. Coba antum baca literatur medis di mana-mana pun. Bersama bahwa racun yang ada pada khamar itu tidak lebih berbahaya daripada rokok. Jelas? Kalau khamar saja dosanya besar, apalagi yang besar madaratnya. Tentu lebih besar dosanya. Cara menjelaskan seperti itu. Faham? Faham? Karena ada unsur bahayanya tadi. Dan kata Allah di Quran surat 2 Al-Baqarah 109 di kalimat yang ketiga, la tulqu bi aidikum ila tahlukah. Dan jangan biarkan dirimu terjatuh dalam kebinasaan. Rokok membinasakan enggak? Membahayakan enggak? Dilakukan. Pertanyaan ketiga, peminum khamar sangat perokok, mana besar dosanya? Peminum perokok daripada khamar. Orang minum khamar cuma dirinya. Ngerokok rusak janin. Mana perokok dia tidak pernah minta maaf dari perokoknya lagi. Paham? Jadi dosa perokok itu lebih besar dari dosa orang yang minum khamar. Minum khamar kan dia sendiri bukan? Merokok merusak alam bukan? Also jadi rusak bukan? Sementara Allah bilang wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Jangan kalian membuat kerusakan di muka bumi, Allah menjaganya. Rokok merusak alam enggak? Haram enggak rokok? Minum khamr tidak merusak ozon kan? Yang kedua, kalau orang, saya tanya, biasa yang kena cancer itu perokok atau perokok pasif? Menzalimi orang lain bukan? Rokok itu menzalimi orang lain bukan? Nah, ini rokoknya, gimana produsennya? Paham? Jelas nggak? Ini supaya tahu pekerjaan rokok itu adalah, tapi banyak manfaatnya. Kan hamba juga banyak manfaat, kata Allah tadi. Tapi dosanya lebih banyak. Jelas? Jadi kalau ditanya, di mana letak haramnya rokok? Karena ada madaratnya. Paham? Kalau khamar saja madaratnya haramnya besar, apalagi yang rokok yang madaratnya lebih besar. Dampak kerusakan yang ditimbulkan rokok itu lebih banyak daripada khamar. Jelas? Coba orang minum khamar atau minum wine umpamanya, pulang tidur aman kan? Betul? Tapi kalau ngerokok, puspat al-hisab namanya. Ya, kan kalau di Ramadan bisa ada ahli hisab kan? Ini ahli hisab puspas gitu loh. Gitu loh. Ya, dihisap sama ibu yang lagi bayi, ada bayi bukan?
si bayi akan terkontaminasi enggak? Ini menzalimi orang bukan? Jadi dosa mana paling besar? Dosa peminum khamar atau dosa perokok? Rusak lagi alam. Asap rokok merusak alam enggak? Dan Allah mengatakan la tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Surat 7 ayat 55 kan? Dan jangan kalian buat kerusakan di muka bumi sesudah Allah memperbaikinya. Rokok merusak alam enggak? Merusak ozon bukan? Maka pertanyaan saya, mana yang dampak kerusakannya besar, khamar atau rokok? Nah, kalau khamar saja dosanya besar, gimana rokok? Kata teman saya, kiai saya juga ngerokok loh. Saya cuma bilang, kan kiai kilo bukan nabi kan? Kiai nggak salah, karena kiai pikir rokok tuh tidak berbahaya kan? Jelas Bu? Nah pertanyaannya adalah, kalau memproduksi atau membahayakan, berdosa nggak yang melakukan produksinya? Ya enggak lah. Kalau begitu Germo juga nggak dosa kali. Dia kan cuma fasilitator Germonya. Paham? Jelas Pak? Itu cara menjelaskan fikih kekinian. Ya, karena tidak ada ayat tentang rokok dalam Quran dan hadis. Maka kiaskan dengan hukum yang telah ada. Kias artinya analogi ya. Dua objek yang sama hakikatnya. Khamar dan rokok sama hakikat mudaratnya enggak? Nah, itu namanya menganalogikan ya, membandingkan dua hal yang esensinya sama hakikatnya sama. Nah, maka tentu gaji suami ibu haram, Bu. Suami perlu diruqyah supaya tidak menjadi setan. Jelas ya? Nah, suruh tinggalkan rokok. Ya, tidak kerja di pabrik rokok. Ya, bahkan dia menanggung dosa janin-janin yang kena cancer itu menjawab. Karena dia yang membuat nikotinnya itu terserap di bumi bukan? Ya, maka suami ibu hari kiamat itu bertanggung jawab atas penyakit yang diderita oleh bayi-bayi yang menyerap nikotin yang menyebabkan mereka paru-paru dan semacamnya. Siapa penjahatnya? Pabriknya. Sampurna kan? Kalau nggak ada pegawainya ke Sampurna jalan nggak? Nggak. Jadi sama-sama setan. Merusak bukan? Jelas ya Bu ya? Ya kan jelaskan haramnya rokok buat suami. Mana dalilnya rokok haram? Nah, jelaskan ya tadi ya. Mengkiaskannya dengan khamar. Kalau khamar saja ringan mudaratnya saja besar dosanya, gimana rokok yang besar madaratnya? Bahkan bilang begini Pak, peminum khamar itu masih diterima taubatnya. Bapak kan diterima taubatnya. Kenapa? Karena asap rokok Bapak sudah mengorbankan temannya orang. Bapak kan belum minta ridha dari orang yang Bapak zalimi. Ya, nah, kata orang Sunda naon nyahos ya. Nah. Kan pahalanya dihilang dari kiamat bukan? Karena menzalimi orang lain. Maka para perokok hari kiamat pahalanya habis. Diambil sama orang yang di terminal. Ya, diambil sama mantan korban di apa itu namanya di trotoar dan semacamnya yang menghirup rokok, asap rokoknya dia. Yang membawa kerusakan. Jelas? Sekarang panas bukan? Panas itu karena ozon menjadi rusak bukan? Dan antum tahu siapa penyumbang terbesar rusaknya ozon? Rokok bukan? Ya, maka mereka telah membuat kerusakan di muka bumi. Ini temannya Fir'aun. Namanya Safira. Sahabat Fir'aun. Namanya siapa, Bu? Safira, sahabat Fir'aun. Karena sama-sama membuat kerusakan di muka
di muka bumi. Baik, sekira cukup sudah kelelahan ya. Baik, sahabat-sahabat, Ibu Bapak, jangan lupa besok masih ada satu kajian lagi.